Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Putri Rizky Simanullang dengan NIM 4233131099 dari kelas PSPK 23C. Di sini saya akan membahas mengenai sampah plastik yang kini menjadi bom waktu bagi lingkungan kita. Dengan populasi 250 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terpadat keempat dan pencemar plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Negara ini menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola setiap tahunnya, dengan sekitar 1,29 juta ton berakhir di laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah. Bayangkan, laut kita dipenuhi plastik yang tidak terurai selama ratusan tahun. Mari kita bahas masalah ini, solusi dan aksi nyata kita. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah plastik dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang untung. Beberapa titik sudah pantai. Sampah plastik sulit terurai, mencemari tanah dengan menurunkan kesuburan hingga 30-50%, merusak air tanah dan menghambat drainase. Di laut, plastik membunuh jutaan hewan setiap tahunnya. Penyu, ikan, dan burung laut menelannya sebagai makanan, memicu kematian massal dan gangguan rantai makanan. Menurut Arini dan kawan-kawan 2024, dikutip dalam Jelani dan kawan-kawan 2024, dalam jurnal penelitian terapan mahasiswa menyatakan bahwa dampak sampah plastik pada ekosistem laut mengancam kehidupan laut dengan membunuh hewan-hewan yang mengira plastik sebagai makanan. Plastik yang tertelan dapat menyebabkan kematian pada spesies seperti penyu dan ikan. Selain itu, hilangnya mangrove akibat pencemaran plastik berdampak negatif pada ekosistem pesisir. Dampak kesehatan manusia, kanker, dan penyakit berbahaya, paparan terhadap bahan kimia plastik seperti bisphenol A atau BPA dan patalates dapat meningkatkan risiko kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Senyawa-senyawa ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Azril dan Pasca 2023 dalam Jelani dan kawan-kawan 2024. Kerusakan organ, paparan jangka panjang terhadap mikroplastik dan logam berat dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati dan ginjal, serta gangguan sistem saraf. Dikutip dari Azril dan Pasca 2023 dalam Jelani dan kawan-kawan 2024. Solusi yang saya tawarkan adalah pemanfaatan bioplastik sebagai alternatif ramah lingkungan. Bioplastik adalah plastik biodegradable yang dibuat dari bahan alami seperti pati singkong, jagung, atau rumput laut. Berbeda dengan plastik konvensional yang bisa membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, bioplastik dapat hancur secara alami oleh mikroorganisme hanya dalam waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Bioplastik memiliki sejumlah keuntungan. Penggunaannya dapat menurunkan emisi karbon hingga 60-80% karena berasal dari sumber terbarukan, tidak bergantung pada minyak bumi, dan lebih aman bagi lingkungan laut karena tidak meninggalkan mikroplastik. Di Indonesia, bioplastik sudah banyak diterapkan, misalnya melalui kantong belanja ramah lingkungan dari Avani Eco dan kemasan makanan berbahan singkong yang kini tersedia di berbagai supermarket besar. Penggunaan ini bahkan membantu mengurangi sekitar 20 hingga 30% sampah plastik rumah tangga. Namun, bioplastik juga memiliki beberapa kelemahan. Biaya produksinya masih 2-3 kali lebih tinggi daripada plastik biasa. Selain itu, ketahanan mekaniknya cenderung rendah, terutama pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Dan produksi dalam skala besar membutuhkan lahan pertanian yang berpotensi bersaing dengan tanaman pangan. Meskipun begitu, penelitian terbaru di Indonesia kini sedang mengembangkan bioplastik yang lebih murah dengan memanfaatkan limbah pertanian sehingga kendala ini bisa berkurang ke depannya. Jadi, bioplastik merupakan solusi yang inovatif yang sangat potensial untuk mengurangi masalah sampah plastik sekaligus membuka peluang penelitian dan inovasi baru di Indonesia. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama menanamkan nilai peduli lingkungan untuk mencegah semakin banyaknya sampah plastik. Kita tidak harus mulai dari hal-hal yang besar, cukup mulai dari aksi sederhana saja, seperti kurangi penggunaan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, dan biasakan memisahkan sampah organik dan anorganik. Gunakan tas kain atau bioplastik saat berbelanja,
Luangkan sedikit waktu untuk kegiatan bersih-bersih pantai atau sungai di komunitas sekitar. Tolak kantong plastik di toko dan pilih kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dan jangan lupa sebarkan edukasi tentang bahaya plastik kepada tetangga atau teman-teman melalui media sosial. Dengan langkah kecil ini, kita bisa mencapai Indonesia yang bebas plastik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Ayo mulai dari diri kita sendiri mulai sekarang. Sehingga sulit dibersihkan. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Sampah yang terbawa arus sampai jauh. Dan yang sedap dipandang,